Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan dan mencurahkan ragam nikmat yang tidak sanggup seorang pun di antara kita untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat yang kesemuanya harus kita syukuri agar Allah menambahkan nikmat tersebut untuk kita semua. Kenikmatan yang harus kita pakai dalam perkara-perkara kebaikan, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan semoga sholawat dan salam senantiasa teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Sebelumnya mohon maaf jemaah sekalian, qadarallah wa masyafa'al, kejebak macet. Ya nggak tahu ada apa tadi, keluar dari tol sudah macet. Jadi mohon maaf atas keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan. Qadarullah wa masya fa'al. Semua berjalan di atas takdir dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah ta'ala di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Dan sebelumnya ada yang mau baca hadisnya Bapak? Ada yang mau setor hafalan hadisnya Bapak? Yang biasa nyetor lagi gak ada, bisa diganti dengan Bapak ya. Ibu-ibu ya juga berusaha hafal hadis ibu, nanti setor sama suaminya ya, dihafal tuh, dihafal dikit-dikit insyaallah, karena ada keutamaan tersendiri bagi mereka-mereka yang menghafal hadis Nabi kemudian dia sebarkan, dia ajarkan kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu ra'an sami'a maqalati. Semoga Allah mengelokkan wajah orang-orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sebarkan, dia ajarkan kepada orang lain.
Ya, baik Ibu, Bapak yang kami muliakan, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kemudian kata beliau, wa an Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu ta'ala, dari sahabat yang mulia yang bernama Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah ada seorang hamba, ya, hamba masuk di dalamnya perempuan maupun laki-laki, muslim dan muslimah, tidaklah ada seorang hamba yasrihi lahu ra'iyatan, yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya, serahkan kepadanya sebuah kepemimpinan, sebuah amanah, ya, yamutu yauma yamut, kemudian dia wafat. Hamba yang diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah ini wafat, katanya wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan dia berkhianat, berlaku curang terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, terhadap manusia yang dibawa komando dia, kepemimpinan dia. Kalau ada hamba yang demikian modelnya, sudah diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah, kemudian dia wafat, dia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan dia berkhianat, dia tidak menjalankan amanat kepemimpinan tersebut sebagaimana mestinya. Kalau ada hamba yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Kalau Allah sudah haramkan surga, berarti tempatnya di mana, Bapak Ibu? Tempatnya di mana? Ada nggak tempat yang lain selain surga atau neraka? Ada. Ini orang yang demikian tipenya berkhianat, berlaku curang terhadap amanah kepemimpinan yang telah dibebankan kepadanya, maka orang tersebut akan diharamkan bagi Allah surganya. La ilaha illallah. Tentu Bapak Ibu sekalian yang jamaah yang kami muliakan, tentu kita akan bertanya-tanya, apakah kepemimpinan yang disebutkan di dalam hadis ini hanya berputar dan berputar dengan kepemimpinan Allah, kepemimpinan yang besar setingkat presiden, perdana menteri, ya, para menteri-menterinya. Apakah hadis ini hanya berlaku ancaman ya untuk mereka itu, ataukah berlaku umum? Ya, demikian kami akan jelaskan dan bacakan fatwa dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, hadza haditsun 'azimun yajibu 'alal insan ayyakuna nasba 'ainihi daiman wa abadan. Hadis ini merupakan hadis yang mulia, yang hendaknya setiap orang itu selalu meletakkan di hadapannya senantiasa. Ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan, dicamkan, dipasang, diingat-ingat selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Demikian anjuran para ulama
Diingat-ingat hadis ini. Tidaklah seorang hamba yang diberikan amanat kepemimpinan wa hal yahtassu bil imam a'zam aw biman huwa naibun anhu kal wuzara awil umara aw huwa amun. Kemudian kata beliau, apakah hadis ini dikhususkan untuk pemimpin yang besar setingkat presiden ataukah penggantinya ataukah wakil-wakilnya seperti para menteri ataukah dia bersifat umum? Dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini pembahasan kita. Kata beliau, huwa amun, hadis ini berlaku umum. Hadis ini mencakup lebih umum dari kepemimpinan yang terbesar. Wad dalilnya, fondasinya, pegangannya. Kenapa sih kita katakan bahwa hadis ini berlaku umum, mencakup umum? Karena di sana ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Masuk dalam hukum hadis ini apa? Seorang suami. Masuk dalam hukum ini seorang istri. Masuk dalam hukum ini ketua RT, ketua RW. Masuk dalam hukum ini camat, bupati, para menteri, terlebih khusus para penguasa. Ini ancaman yang luar biasa. Orang-orang yang telah dibebankan sebuah amanat, yang telah diberikan sebuah kepercayaan apapun itu, selama dalam kepemimpinan tersebut menyangkut orang yang banyak, maka kelak kalau dia berkhianat terhadap kepemimpinan tersebut, maka akan mendapatkan ancaman seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali orang-orang tersebut akan diharamkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekiranya para penguasa, para pemimpin, para pejabat, para orang-orang yang memegang pangku jabatan, memegang kepemimpinan, paham dan ngerti tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semisal dengan apa yang berada di hadapan kita ini, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang adil yang luar biasa. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang amanat di dalam menjalankan tugasnya. Karena Ibu, Bapak, selain ancaman yang luar biasa ini, kita jangan lupa pula bahwa di sana terdapat dalil-dalil yang menunjukkan betapa hebatnya pemimpin-pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diembankan kepadanya. Luar biasa. Di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok, 7 golongan dari kalangan manusia yang mereka itu akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ngeri. Matahari didekatkan sejarak 1 mil, ngeri di saat itu. Enggak ada naungan. Itulah alam padang mahsyar, tempat yang luas yang tidak ada tempat bagi seorang pun untuk bernaung dari pepohonan ataukah bangunan. Lapang, terbuka, didekatkan matahari. Di saat manusia yang lainnya takut, bersedih, mencekam, maka muncullah orang-orang yang telah dijanjikan oleh Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat itu. Siapa mereka? Orang yang paling nomor 1 disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imamun adilun, pemimpin yang adil. 7 jamaah
7 kelompok manusia, 7 golongan manusia. Tapi yang paling pertama disebutkan oleh Nabi siapa? Imamun adilun, bukan yang lainnya. Nabi nggak katakan lelaki yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya apa? Dia berinfak dengan penuh ketulusan. Bukan itu yang paling pertama disebutkan oleh Nabi. Bukan pula Nabi katakan rajulun dzakarallah fafadat aina, seorang lelaki, seorang wanita yang mengingat Allah dalam kesendirian sampai menetes air matanya karena cintanya, rindunya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang paling pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan yang paling pertama disebutkan oleh Nabi dari 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan arsy Allah pada hari kiamat siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Luar biasa itu. Kalau para pemilik kekuasaan, kewenangan paham dengan hadis ini, luar biasa. Kepemimpinan itu dia jadikan sebagai wasilah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk meraih dan memuaskan kerakusan dan hawa nafsunya. Bukan untuk melampiaskan semua dari apa yang diinginkan tanpa memperdulikan rakyatnya. Bukan itu. Tapi betul-betul dia sadar bahwa amanat kepemimpinan itu adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau sudah amanat itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kalau di sana kita temukan orang-orang yang tidak melaksanakan amanat yang telah dibebankan kepadanya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat. Orang-orang pendusta, pembohong muncul di tengah publik, sementara orang-orang yang jujur kemudian disingkirkan. Itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Munculnya orang-orang yang kemudian ngomong tentang agama Allah tanpa ilmu, sesuka hatinya. Fadhallu wa adallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sesat dan menyesatkan manusia. Ya, muncullah di sana orang-orang gila yang dianggap sebagai wali. Gimana mungkin kemudian dijadikan wali? Orang gila saja ketika menjadi wali itu nggak sah. Orang gila kalau mau nikahkan anaknya itu nggak sah, apalagi kalau mau menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan demikian logikanya itu, ya. Kok bisa Nabi saja, Nabi orang yang paling mulia di sisi Allah, tapi masih saja menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang demikian ibadahnya, rasa takutnya kepada Allah, para sahabat yang namanya sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, tapi bersamaan dengan itu mereka tampil tetap sampai akhir hayatnya mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka sampai berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul orang-orang yang ngomong tentang agama Allah, yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini sama hukumnya ini. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk nasihat untuk diri pribadi, hati-hati. Baru saja ini sebelum berangkat ke sini tadi ada masuk ya pertanyaan, Ustaz, gimana hukumnya menjual kurma dengan cara ngutang? Saya beli kurma sampai di rumah baru saya transfer, katanya ini haram. Gak boleh, katanya haram karena kurma itu termasuk dari asnaf ar-ribawiyah,
6 barang yang termasuk dalam barang ribawi. Ini kan bahaya ini. Kalau asal ngomong, ya katanya nggak boleh beli kurma dalam kondisi utang. Ambil kurmanya, nanti pulang ke rumah baru ditransfer, katanya haram. Itu dari mana fatwanya? Nggak boleh asal ngomong. Yang diharamkan dalam Islam itu adalah jual beli emas dan perak dengan utang. Adapun sisanya dari 4 asnaf ribawiyah itu diperbolehkan untuk seseorang melakukan transaksi dengan ngutang, boleh. Garam dengan ngutang boleh, ya. Demikian pula kurma dengan ngutang boleh, dan itu sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam pembahasan masalah ini. Makanya jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau sudah amanat itu disia-siakan, tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tunggulah tegak hari kiamat. Qila wa ma idha'atuha ya Rasulullah. Ketika Nabi ngomong ini depan para sahabat, sontak para sahabat kemudian mengatakan, wa ma idha'atuha ya Rasulullah, apa sih bentuk penyia-nyiaan terhadap amanah itu? Gimana sih bentuk bahwa amanah itu sudah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya? Qala, kata Nabi, idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau sebuah urusan, sebuah kepemimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah tegak hari kiamat. Itu yang bahaya jemaah. Ketika orang-orang yang bukan bidangnya, bukan ahlinya, kemudian diserahkan dalam urusan tersebut. Hati-hati, ya. Maka jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran ya yang sangat berharga untuk kita semuanya. Berhati-hati dalam masalah amanat kepemimpinan tersebut. Sekali lagi, kalau seorang hamba tersebut mampu menjadi orang yang amanah di dalam menjalankan kewajibannya, maka itu sungguh merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami itu kepemimpinan itu. Suami, bapak itu kepemimpinan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Bapak Ibu? Suami, status sebagai seorang suami, status sebagai seorang bapak itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ibu, para ummahat juga merupakan pemimpin. Ibu akan ditanya tentang kepemimpinan ibu di dalam rumah tangga. Gimana ibu telah melaksanakan amanah tersebut sebagai seorang istri? Gimana ibu telah menjalankan kepemimpinan tersebut sebagai seorang ibu untuk anak-anak? Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih khusus lagi orang-orang yang telah diberikan kewenangan kepemimpinan dalam skala yang lebih besar, ya. Maka hati-hati, ini perkara yang telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, di dalam hadis yang berada di hadapan kita ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya kata para ulama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, annal umur kulluha biyadillah wa annahu la yumkin li ahadin ayyasila ila sultatin qalilatin kanat aw kathiratin illa biidznillah. Wa dalilu dzalik ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan. Ibu, bapak, faedah dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama kata para ulama, annal umur kulluha biyadillah. Semua
semua perkara itu dalam penguasaan dan pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seseorang tidak akan mungkin bisa meraih sebuah jabatan, seseorang tidak akan bisa memangku sebuah kepemimpinan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia mau melakukan serangan fajar serangan siang kalau dia gak ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pejabat, gak akan jadi pejabatnya. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Dari sabda Nabi, ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah kepemimpinan. Berarti yang memberikan kepemimpinan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan akal-akalannya kita, bukan dengan tim suksesnya kita, bukan karena kecerdasannya kita, bukan karena hartanya kita, bukan. Tapi semua kepemimpinan itu dari mana datangnya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang sama-sama kita harus pahami, jangan pernah coba-coba untuk rakus, berkeinginan kuat untuk meraih sebuah jabatan. Itu bahaya itu. Ya, bahaya itu. Lain halnya kalau kemudian jabatan tersebut diserahkan dan diberikan kepada kita, itu lain ceritanya. Ataukah kita melihat di sana ya ada orang-orang yang rusak, yang dikhawatirkan akan rusak dan memudaratkan kaum muslimin dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kondisinya demikian, gak apa-apa kemudian kita tampil untuk apa? Maju, ya, dengan tetap menjaga keikhlasannya kita. Tapi kalau kita ingin ngambil jabatan tersebut, itu hati-hati, ya, hati-hati. Lebih bagus mundur. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum tahrisuna 'alal imarah wa huwa nanabatun yawmal qiyamah. Kalian itu betul-betul rakus, betul-betul berhasrat besar untuk meraih dan memangku sebuah kepemimpinan, sebuah amanat. Padahal kelak amanat kepemimpinan tersebut menjadi penyesalan pada hari kiamat. Subhanallah. Menghalalkan semua cara untuk meraih jabatan tersebut, menghalalkan semua cara, gak peduli, bahkan tanpa dengan perasaan membunuh jiwa kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Hati-hati untuk orang-orang yang telah dibebani sebuah pembinaan untuk kita semuanya, terlebih khusus, maka tolong betul-betul dijaga kepemimpinan tersebut. Seorang karyawan di kantornya juga itu merupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba untuk kita bermain curang, tidak amanat di dalam menjalankan apa-apa yang telah ditugaskan tersebut. Hati-hati. Masuk kantor sudah ditentukan jam sekian, datang. Pulangnya juga demikian. Jangan datangnya telat, pulangnya yang paling cepat. Ya, hati-hati semuanya. Ibu-ibu, para ummahat juga demikian. Tolong diperhatikan anak-anak kita, itu semuanya amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanat untuk ibu-ibu juga pelayanan kepada suami, itu luar biasa. Itu ditanya kita semuanya. Harta suami yang telah dititipkan untuk kita itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita pemimpin dari tingkat level yang paling bawah sampai yang paling atas, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kalau sampai ada di antara kita yang mati wafat dalam keadaan wa huwa ghasyun li ra'iyati, itu yang menjadi fokus pembahasan kita ini. Wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dia berbuat curang, dia tidak amanah, dia berkhianat terhadap kepemimpinan tersebut, dia berkhianat terhadap orang-orang
yang telah dia pimpin, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan untuk orang tersebut surganya. La ilaha illallah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, annahu law taba hadzal ghash wa mata wa huwa nasibun fa innahu la yalhaquhu hadzal wa'id wa ala hadza falyahmadillah likulli da'in dawa. Kalau ada orang yang tadinya berkhianat, kalau ada orang yang tadinya berbuat curang, tidak melaksanakan amanat kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sebagaimana mestinya, kalau ada orang yang demikian, tsumma taba, kemudian dia bertobat, astagfirullah, karena dengar kajian, karena sudah sampai ilmunya, astagfirullah, dia bertobat, wa huwa nasihun fa innahu la yalhaquhu hadzal wa'id, maka untuk orang yang sudah bertobat tadi ini, maka tidak akan mendapatkan ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa? Tobatnya itu tobat yang jujur dan benar, bukan tobat sambel. Ya, sebentar aja tobatnya, besok ulang lagi, besok berkhianat lagi. Naudzubillah. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau sudah tahu informasi yang demikian ini, bahwa ini adalah bagian dari tuntunan Islam, maka wajib baginya untuk bertobat. Apa-apa yang dahulunya diambil, wajib hukumnya untuk dia kembalikan. Gak boleh dalam kepemimpinannya tersebut dia korupsi, dalam kepemimpinannya tersebut dia ambil hartanya orang lain, kemudian dia mengatakan saya bertobat. Gak cukup tobat yang demikian itu, tapi wajib dia kembalikan apa-apa yang telah dia ambil dari harta manusia. Itu namanya tobat yang benar, karena ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Adapun kalau selama ini dia melakukan pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan manusia, ya, dia hanya melanggar aturan-aturan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya untuk bertobat dan membuka lembaran yang baru dalam hidupnya. Kemudian faedah yang berikutnya, anna ghasya man istar'akallahu alaihi min kaba'irid dzunub, pengkhianatan, perbuatan curang terhadap orang-orang yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kamu, itu termasuk dosa besar. Berkhianat di atas amanah, berkhianat di atas kepemimpinan, itu merupakan dosa besar. Ya, kenapa kita dikatakan dosa besar? Karena ada ancamannya. Illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan untuknya surga Allah. Jadi ibu, bapak, cara membedakan dosa besar dan dosa kecil, kalau dosa besar itu ada ancamannya dari Allah dan Rasulnya, seperti masuk neraka, seperti tidak akan masuk surga, seperti laknat Allah, seperti tidak akan diajak bicara oleh Allah, akan mendapatkan siksaan Allah. Itu kenapa? Kategori dosa-dosa besar. Kalau nggak ada ancaman disebutkan untuk pelakunya, maka itu apa? Terkategorikan sebagai dosa kecil yang insya Allah akan terhapuskan sekedar kita beristighfar kepada Allah ataukah melakukan amalan-amalan kebaikan. Beda halnya dengan dosa besar, tidak akan terhapus kecuali dengan apa? Taubatun nasuha. Kemudian, ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita akan masuk ke hadis yang kedua. Kemudian kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang luar biasa, penuh dengan keberkahan, wanita yang salehah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para wanita.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa saja yang diserahi sebuah tugas amanah untuk mengurus umatku, fashaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit umatku tersebut, fashquq alaih, maka persulitlah orang tersebut. Subhanallah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wah, ini luar biasa jemaah Bapak Ibu. Ini dalam kaidah dan aturan Islam namanya apa? Kumpulan-kumpulan hadis yang masuk dalam pembahasan al-jaza min jinsil amal. Balasan yang akan kita terima itu sesuai dengan perbuatannya kita. Dan itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang dia itu tutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib hamba tersebut di dunia dan di akhirat sebagai bentuk balasan dari perbuatannya. Sama dengan ini Ibu, Bapak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim. Barang siapa yang telah diamanahi, ditugasi, diberikan amanat untuk mengurusi perkara-perkara umat, urus KTP, urus surat nikah, masuk semua itu Bapak Ibu, semuanya masuk. Kemudian dipersulit. Waduh Pak, maaf, belangkonya habis, pada bertumpuk belangkonya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya apa? Minta duit. Hati-hati semuanya, ya, semuanya akan dapat masuk dalam ancamannya. Fashaqqa alaihim fashquq alaih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersulit urusan umatku itu, didoakan oleh Nabi, fashquq alaih, maka apa? Persulit urusannya. La ilaha illallah. Persempit urusannya. Itu apa? Sebagai balasan dari perbuatan yang dia lakukan kepada orang lain. Maka jemaah sekalian yang kami muliakan, apa yang berada di hadapan kita dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua selaku umatnya. Betapa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya, sampai orang-orang yang berusaha untuk mempersulit urusan umat Nabi Muhammad SAW didoakan kejelekan oleh beliau. Fashquq alaih. Dan keberatan, kesulitan itu diterangkan oleh para ulama bisa jadi kesulitan yang dia dapatkan di dalam hatinya. Orang lihat dia, masya Allah, penuh dengan kemewahan harta. Orang lihat rumahnya, masya Allah, tapi ya terdapat gejolakan di dalam hatinya, ketidaktenangan. Itu juga bagian dari perkara yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan oleh para ulama, fashquq alaih, persulit urusannya juga bisa menimpa perkara-perkara yang menyangkut keluarganya. Anak-anaknya berantakan, istrinya amburadul, itu bisa jadi semua ulah akibat dari perbuatan sang suami itu. Banyak kejadian ya, karena seringnya dia makan harta yang haram, karena biasanya dia untuk mempersulit urusan kaum muslimin, akibatnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang lebih berbahaya kalau orang-orang yang telah diberikan amanat, mandat kepemimpinan ini, kemudian dia mempersulit urusannya kaum muslimin,
tapi tidak menyadari teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat anaknya sulit diatur, lihat anaknya berantakan, gak mau beribadah, istrinya melawan, itu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah mempersulit urusannya kaum muslimin. Maka juga belajar dari sini jemaah sekalian yang kami muliakan, karena para ulama, pentingnya bagi pemimpin pihak yang berwenang tersebut untuk memilih pegawai-pegawai yang memang mumpuni dalam bidangnya. Pilih itu, biar kemudian mereka menjalankan tugasnya dengan baik, mempermudah urusan kaum muslimin. Itu orang yang bagus, orang-orang yang selalu bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya yang lain. Itu bagus itu. Sekiranya orang-orang yang mendapatkan jabatan kepemimpinan sadar tentang perkara itu luar biasa. Kesempatan untuk dia menjadikan kepemimpinannya tersebut sebagai apa? Sarana untuk meraih surga Allah. Di dalam Musnad Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul khalq ilallah imamun adilun. Hamba yang paling dicintai oleh Allah siapa itu? Imam yang adil. Imam yang selalu memberikan kemudahan kepada bawahannya, rakyatnya. Gak pingin dia rakyatnya itu sulit. Ya, jadi hati-hati ya terhadap kepemimpinan. Amanat kepemimpinan itu berat pertanggungjawabannya dan kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat bagi orang-orang yang tidak menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari sini juga kita belajar, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita yang telah diberikan kewenangan mulai dari tingkat RT sampai ke atas, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempermudah urusan kaum muslimin. Ingat apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Kalau kita permudah urusan orang lain, niscaya kelak kita juga akan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak semua, terlebih khusus kepada orang-orang yang telah diberikan amanat kepemimpinan, untuk betul-betul memanfaatkan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mempermudah urusan kaum muslimin. Ya, jangan dipersulit karena bahaya kalau kita mempersulit urusannya kaum muslimin. Kita mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fashkuq alaihi, berikan kesulitan juga untuknya. Makanya ada kelanjutan dari hadis ini, wa man rafaqa alaihim farfuq alaihi, dan barang siapa yang lemah lembut mempermudah urusan dari umatku tersebut, maka mudahkan urusan mereka. Itu kelanjutan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hadis ini. Wallahu taala alam, barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan hadis yang telah berlalu bersama kita? Ada yang kurang jelas? Iya, silakan Bapak, silakan. Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak, keluarga. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Maksudnya kalau yang orang tuanya ya yang melakukan tadi, kemudian dia punya bayi, itu kan suci ya Ustaz. Kok dia juga menanggung, padahal bukan perusahaan, bukan yang melakukan ya. Kenapa Pak? Ada Bapak, ada orang tua. Yang punya amanah, kemudian tidak melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian bapak itu punya anak
punya bayi. Tadi Ustaz kan menyampaikan bahwa bayi punya bayi, ya, Iya. punya anak. bayi sampai besar nih, atau bayi meninggal. Masih bayi itu kan suci ya Ustaz. Iya. Tapi kenapa selalu dia juga akan kena akibatnya? Tapi Ustaz bilang kan bisa kena ke anak istrinya gitu. Bisa apa Pak? Bisa berakibat ke anak istrinya. Misalnya istrinya atau anaknya yang melakukan yang Masya Allah, ya dipahami Bapak. Barakallahu fiik. Saya selalu buat Bapak sekeluarga. Katanya tadi Ustaz katakan, ya katanya terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ya ujian, cobaan, musibah tersebut kepada istri atau anaknya. Demikian ya Pak ya. Padahal kan yang berbuat dosa itu bapaknya. Kita katakan bahwa istrinya, anaknya, ya untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya sebelumnya saya katakan para ulama itu sempat mereka mengatakan, aku mengetahui dosa, efek dosa yang aku lakukan itu pada istri, anak, dan hewan tungganganku. Sampai sebagian ulama mengatakan demikian. Dia melihat ketika kemaksiatan dia lakukan tersebut, hewan tunggangannya sulit untuk dia kendalikan. Sampai muhasabahnya sampai ke arah situ. Kadang juga ya mereka melihat ketidakpatuhan istrinya kepada dia sebagai bentuk efek kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada apa yang telah kita sebutkan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan seseorang sebagai hukuman bentuk perbuatan yang dia lakukan itu dengan cobaan dari arah istri dan anak-anaknya. Dia berbuat maksiat. Dan itu apa? Ingat, semua makanan yang kita masukkan ke dalam perut istri dan anak-anaknya kita, kalau itu bukan dari jalur yang dihalalkan oleh Allah, kita masukkan dari cara menipu, dari cara korupsi, kita masukkan, itu akan berefek. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya Ka'ab ibn Ujr, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min sutin. Wahai Ka'ab, sesungguhnya daging yang tumbuh membesar dari hasil yang diharapkan oleh Allah tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya kita dapati ada orang yang berbuat zalim, sering makan makanan dari perkara yang diharamkan oleh Allah, sering mempersulit urusannya kaum muslimin, berbuat zalim kepada manusia yang lainnya, kemudian kita lihat hartanya semakin berkelimpahan, kita lihat badannya semakin sehat, jangan kemudian tertipu dengan perkara yang seperti itu. Karena bisa jadi itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan dia pintu-pintu rezeki dalam keadaan dia terus bermaksiat kepada Allah. Padahal Allah itu ingin jadikan nikmat itu sebagai teguran buat dia untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk semakin tenggelam dalam kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau ada orang yang kemudian berbuat zalim, ngambil hartanya orang lain, kemudian hidupnya nyaman, tapi Allah timpakan musibah tersebut melalui istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya sulit diatur, istrinya juga melawan. Ya, kita katakan itu akibat dosa yang dilakukan oleh sang bapak itu. Itu akibat apa? Makanan dan minuman yang telah diberikan oleh sang bapak tersebut. Karena itu adalah sunnatullah, suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin ditimpakan orang tersebut sampai dia mau sadar kembali, untuk dia muhasabah, bercermin kepada dirinya bahwa bisa jadi anaknya yang demikian modelnya ini, kan itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bukan karena bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya nggak salah Pak Ustaz, anaknya juga kan nggak salah Ustaz, kok bisa demikian? Kita katakan itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya berjalan di atas keadilan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ditimpakan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ditimpakan istri yang sering melawan kepada suaminya. Itu juga merupakan bentuk dari apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Jadi musibah itu bentuknya ragamnya, bukan hanya sekadar bencana doa, tapi diberikan anak-anak yang durhaka, yang melawan kepada kita, itu juga bentuk musibah dan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita sudah tampil menjadi orang tua yang baik, sudah berusaha untuk muhasabah dirinya kita, kemudian kita diberikan anak-anak yang durhaka, itu beda lagi hukumnya. Bisa jadi itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk semakin meninggikan derajatnya kita. Kita sudah menjaga hubungan baik dengan Allah dan berupaya untuk membimbing istri dan anak-anaknya kita, tapi istrinya kita tetap ngeyel. Hidayah di tangan Allah. Bisa jadi istri yang melawan tersebut, istri yang durhaka tersebut, anak yang durhaka tersebut, bisa jadi itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya kita. Jadi sekali lagi, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, dari munculnya anak-anak yang durhaka kepada Allah, munculnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya, anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, sekali lagi bisa jadi itu merupakan efek dari perbuatan pengaruh yang jelek yang disebabkan oleh orang tuanya mereka. Dan itu ada, itu ada, ya, itu ada, dan itu berjalan sesuai dengan kehendak dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain ibu, bapak, ibu? Ada yang lain? Kalau enggak ada, berhubung semakin dekatnya bulan Ramadan, yang panitia berpesan untuk menyisipkan nasihat dan ujangan terkait dengan persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, satu-satunya bulan di dalam Islam, satu-satunya bulan di dalam Islam yang disifatkan oleh Nabi sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan cuma satu. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Dari 12 bulan, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam Islam itu ada 12. Apa yang pertama, Ibu? Bulan apa? Ibu? Bapak? Ada berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. Di antara 12 bulan ini kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya satu yang disifati sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu? Bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang, telah tiba saatnya bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya untuk menyambut bulan tersebut, kata para ulama, kata Amr bin Qais rahimahullah, kata beliau, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang-orang yang membenahi dirinya, beruntung orang-orang yang melakukan persiapan sebelum masuknya bulan Ramadan. Apa persiapannya seorang muslim itu? Di antaranya kata para ulama, doa sebelum masuk bulan Ramadan. Di antara bentuk persiapannya kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan itu adalah apa, Bapak Ibu? Doa. Jangan disangka bahwa Ramadan di tahun ini yang sudah berada di pelupuk matanya kita akan berhasil untuk menjalaninya, mendapatinya. Belum tentu. Nggak ada jaminan buat kita semua. Makanya Al-Imam Al-Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah mengatakan, kanu yad'un Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan.
adalah mereka orang-orang soleh terdahulu. Selama 6 tahun mereka selalu berdoa meminta kepada Allah. Sudi kiranya Allah mempertemukan mereka lagi dengan Ramadan di tahun itu. Berapa bulan Ibu? Bapak? 6 bulan mereka berdoa. 6 bulan doa kepada Allah. Kenapa mereka begitu antusias? Kenapa mereka begitu bersemangat doa agar Allah berkenan memberikan kesempatan merasakan Ramadan di tahun itu? Kenapa? Karena mereka sadar, karena mereka tahu, karena mereka mengilmui bahwa Ramadan itu adalah kesempatan dan momentum untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Kita banyak dosa. 11 bulan kita bermaksiat kepada Allah. 11 bulan kita banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka sadar betul untuk menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk melebur dosa dan kemaksiatan serta kelalaian yang mereka lakukan selama 6 bulan, 11 bulan. Makanya doa terus mereka, Allahumma balighni Ramadan, Allahumma sallitni ila Ramadan. Doa Bapak Ibu sekalian. Nggak ada jaminan kita di tahun ini 2025 bakalan bisa sholat tarawih bersama kaum muslimin. Belum ada jaminan dan tidak ada jaminan bahwa di Ramadan tahun ini kita akan bisa bersantap sahur bersama istri, anak-anaknya kita, suaminya kita. Nggak ada jaminan kita akan bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga yang kita cintai. Nggak ada jaminan. Karena itu semuanya adalah perkara ghaib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih teringat kisah teman yang beberapa tahun yang lalu pamitan, Ustaz pengen pulang, itu sepekan sebelum Ramadan, pamit, Ustaz pengen pulang. Kenapa? Sudah beberapa tahun ini gak pernah Ramadan bersama keluarga ibu di kampung. Pengen tahun ini saya Ramadan bersama keluarga orang tua di kampung. Pergi sepekan sebelum Ramadan, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, ini cerita asli. 3 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tadi itu berangkatnya pamit sepekan. 2 atau 3 hari sebelum Ramadan tiba, tiba-tiba terdengar kabar bahwa orang tersebut wafat. Subhanallah. Padahal tadi rencananya apa? Pingin Ramadan sama siapa? Orang tuanya. Tapi itulah ajal. Tapi itulah apa? Kematian yang tidak seorang pun dari kita mampu untuk menebaknya. Sehat, nggak ada sakit, masih muda. Subhanallah, 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan, qadar Allah. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah wafatnya di sana, di kampungnya, baliknya. Padahal udah bertahun-tahun merantau. Pagi hari di pematang sawah itu dia ingin baca Al-Quran sembari mendapatkan terik matahari. Qadar Allah masyaallah. Terkena sengatan listrik dari kabel yang dipasang itu, yang seharusnya kena tikus, ternyata yang terkena dia itu tegangan tinggi, langsung mati di tempat. La ilaha illallah. Maka pelajaran buat kita semua Bapak Ibu sekalian, tolong sisipkan dalam doa-doa terindahnya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan itu untuk kita semuanya di tahun ini. Kemudian yang kedua dari nasihat persiapan menyambut Ramadan, Bapak Ibu, tolong bekali dirinya kita dengan ilmu yang berkaitan tentang ahkamus siyam. Baca lagi dong buku-buku yang berkaitan tentang seputar fikih puasa. Karena puasa Ramadan itu kata para ulama ibadah musiman, ibadah tahunan, enggak tiap hari kita lakukan. Bisa jadi di tahun yang lalu kita ikut daurah, bisa jadi di tahun yang lalu kita belajar tentang hukum-hukum seputar puasa. Di tahun ini bisa jadi kita lupa. Makanya apa? Dipelajari lagi, diambil bukunya kita, dibaca lagi terkait perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa ini. Jangan-jangan nanti, maaf, contoh aja ya, ibu-ibu sudah pengen
berbuka masak di sore harinya, menu berbuka untuk keluarga tercinta. Karena nggak murojaah pelajaran tahun yang lalu, ketika pengen nyobain masakannya ibu ragu, ini boleh nggak ya nyicipin makanan ini buat soto Betawi misalkan, ini udah pas nggak ya garamnya, udah pas nggak ya rasanya, pengen coba, takut membatalkan puasa, nggak dicoba bahaya juga, nanti jangan-jangan garamnya kebanyakan ya. Akhirnya ibu karena nggak murojaah mengulangi pelajarannya yang tahun lalu, ibu tinggalkan. Ibu katakan dak bayari buka ilah maka yaribu, tinggalkan perkara yang meragukan kepada yang nggak ada keraguan di dalamnya. Akhirnya ditinggalkan. Tiba waktu berbuka puasa, suami anak-anak sedang lapar-laparnya, ketika nyantap makanannya ibu ternyata keasinan. Ya, ini akibat apa? Ibu yang gak murojaah pelajaran-pelajaran tahun. Padahal boleh hukumnya untuk mencicipi apa? Menu masakan tersebut. Tapi bentuk cicipannya itu cuma di ujung lidah doang. Jangan 1 sendok nyobaannya. Di ujung doang, di ujung lidah dirasakan, kemudian dibuang. Jangan ditelan, dibuang. Kalau ibu ragu, kumur-kumur biar gak nyangkut ya di lidahnya itu diperbolehkan, ya. Jadi banyak hukum-hukum yang harus kita pelajari. Bingung ini yang laki-lakinya saya sholat di masjid ataukah di rumah ya, bingung karena nggak belajar lagi ya, mana yang lebih bagus ya, saya sholat tarawih di rumah ataukah di masjid bersama imam, bingung. Kenapa? Karena nggak murojaah. Padahal di tahun yang lalu dia udah pelajari itu semuanya. Tapi berhubung sudah terlewat 1 tahun, lupa semuanya. Ternyata yang lebih bagus bagi seorang muslim itu tuh apa? Dia sholat bersama imam, sholat tarawih dengan paketan yang komplit. Sholat tarawih plus witir. Jangan habis sholat tarawih kemudian ngacir. Pak, kemana Pak? Pengen sholat witir di rumah aja, ya boleh aja, sah-sah saja. Cuman berbicara mana yang lebih bagusnya, maka kita katakan orang-orang yang sholat tarawih plus witir bersama imam sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarif, itu teks hadis dari Nabi itu, hatta yansarif, sampai selesai, sampai bubar. Kapan imam itu bubar? Selesai dari sholatnya kan setelah witir. Berarti apa? Orang-orang yang sholat tarawih plus witir bersama imam, bersama kaum muslimin, kutiba lahu qiyamul lailatin, akan dicatatkan untuknya pahala seperti orang yang menghidupkan semalam suntuk dengan sholat tahajud. Padahal kita sholatnya cuma berapa? 1 jam doang. Padahal kita sholatnya paling banter 2 jam doang bersama imam, bersama kaum muslimin di masjid. Tapi karena berhubung kita ambil paketan yang komplit tersebut, maka pahalanya kata Nabi akan dicatatkan seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk tersebut dengan qiyamul lail. Itu hukum-hukum yang harus kita pelajari ya, bekali dirinya, mengingatkan semuanya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beramal, berilmu sebelum beramal, berucap. Sama dengan ibu, kita pengen umroh, kan ada manasik umroh namanya itu. Pengen haji, ada manasik haji. Kenapa dilakukan manasik haji itu? Biar kita ada bekal ilmu sebelum melakukan haji dan umroh. Maka demikian pula kata para ulama, ketika ingin masuk ke dalam ibadah-ibadah musiman yang hanya sekali setahun kita lakukan, maka sangat dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum ibadah yang hendak dia lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimahni wa rahimakumullah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu di tahun ini untuk kita merasakan Ramadan,
Maka kata para ulama, hendaknya kita memasang tekad yang kuat dan bulat untuk memanfaatkan momentum Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi itu adalah Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kesempatannya untuk kita semuanya. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau waktunya tiba, kelak kita bisa merasakan Ramadan di tahun ini, maka pasang tekad kita yang bulat untuk betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan tersebut dengan kita isi dengan beragam amalan-amalan ibadah. Kita mulai dengan sholat 5 waktunya kita. Jaga betul sholat 5 waktu ini. Kalau bisa lakukan tepat pada waktunya masing-masing, karena itu merupakan amalan yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah. Kata Nabi ketika ditanya, ya, ayyul amali ahabbu ilallah. Abdullah ibnu Mas'ud pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya itu dianjurkan di setiap saatnya, di setiap harinya, di sepanjang tahun. Akan tetapi lebih ditekankan lagi ketika kita berada di bulan Ramadan. Ibu, bapak, sama semua hukumnya ini. Jaga sholat 5 waktunya ini. Untuk laki-laki sangat-sangat dianjurkan selama bulan Ramadan, jaga sholat berjamaahnya ini. Pasang tekad kita yang kuat. Pasang tekadnya kita kuat bahwa ketika diberikan kesempatan, saya ingin melaksanakan sholat 5 waktu tersebut di masjid bersama kaum muslimin, biar pahalanya semakin banyak dan besar. Kemudian kalau kita sudah jaga sholat 5 waktunya kita, Bapak Ibu sekalian, maka jaga sholat sunnah rawatibnya kita. Jaga 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jangan sampai terluputkan ini. Kalau sudah jaga sholat 5 waktunya, jaga lagi sholat sunnah rawatib itu. Yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang terjadi kan gak mungkin Allah bangunkan dia rumah di surga sementara dia di neraka, kan gak mungkin. Pastilah dia akan menjadi apa? Penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bagi orang-orang yang telah menjaga dengan baik sholat 5 waktunya, kemudian dia beringi dengan apa? Menjaga sholat sunnah rawatibnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, tolong jaga sholat tarawihnya kita. Jaga sholat tarawihnya kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kalau ibu bapak pingin sholat di rumah, silahkan. Itu juga bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sholat tarawih di rumah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau khawatir, Ustaz, saya pingin di rumah saja, tahu-tahunya ngorok, ngantuk, tidur terus, gak jadi sholat. Kalau bacaannya kita cuman berputar qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, yang mending datang ke masjid. Bapak Ibu sekalian, kita sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Yang paling bagusnya tadi yang kita sampaikan itu sholat di masjid bersama kaum muslimin, di bawah komando seorang imam sampai tuntas. Ambil paketan yang komplit, sholat tarawih plus witir. Ibu pulang, Ustaz, saya pulang kok
masih jam 9, jam 10, saya pengen tidur. Saya terbangun lagi Ustaz, jam 3, jam 2. Boleh enggak saya sholat lagi? Ya boleh. Boleh. Ibu sholat lain lagi, sholat tahajud lagi. Boleh, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi catatannya enggak boleh lagi sholat witir. Cukup sholat sunnah aja itu 2 rakaat, 2 rakaat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, enggak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian memberikan kesempatan itu kepada kita semuanya bertemu dengan Ramadan di tahun ini, maka jadi pesan, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Titip pesan terlebih khusus untuk diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, kalau kesempatan itu masih diberikan oleh Allah, maka mari lebih memperhatikan hubungan kita dengan Al-Quran. Sudah cukup mungkin 11 bulan kita lalai dengan Al-Quranul Karim. Sudah cukup jamaah sekalian untuk kita berpaling dari Al-Quranul Karim. 11 bulan mungkin tidak ada di antara kita yang sama sekali gak menyentuh Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang membaca Al-Quran cuma sekali doang, 2 kali doang, padahal 11 bulan telah diberikan oleh Allah. 11 bulan telah berlalu dalam hari-harinya kita. Mari lebih dekat dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mari lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan lagi kita menjadi orang-orang lalai yang dipermainkan oleh iblis dan bala tentaranya. Kalau di bulan Ramadan saja kita belum bisa membaca Al-Quran, kalau di bulan Ramadan saja kita nggak sempat membaca Al-Quran, yang ketika itu syaitan lagi dibelenggu, bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya ketika syaitan tersebut kembali dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan Nabi sudah sampaikan, Ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan tersebut kata Nabi, Allah wajibkan puasa. Di bulan tersebut kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wasufadatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Kalau keadaan dan kondisinya syaitan dibelenggu, kita malas beribadah, malas diantaranya membaca Al-Quran, apalagi yang mau diharapkan ketika iblis syaitan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paksa ibu, bapak, paksa lawan kemalasannya kita. Lawan perkara-perkara yang terus menghalangi kita untuk membaca dan merasakan kelezatan Al-Quranul Karim. Dilawan. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, karena syaitan terkadang mengambil celah. Gak punya waktu, sibuk apa kita? 24 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kemudian berdalil gak ada waktu, gak sempat untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Sesibuk apa kita jemaah sekalian? Sesibuk apa kita sampai kita tidak pernah menyentuh, membuka, membaca, memahami, merenungi Al-Quranul Karim, yang pada saat yang bersamaan kita telah mengikrarkan rasa cintanya kita kepada Al-Quran, yang kita sendiri katakan marah dan gak sudi kalau Al-Quran tersebut diinjak, dirobek, disepelekan, dilecehkan. Tapi kok kita sendiri yang kemudian tidak berlaku baik dengan Al-Quranul Karim, yang katanya kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul kita cinta kepada Allah, buktikan dong, baca itu firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kenyataannya kita dipermainkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk lebih senang, lebih betah membaca berita-berita, gosip-gosip dan lain sebagainya. Itulah kita yang terkadang itu berlalu dalam kehidupannya kita tanpa kita sadari. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang disebutkan ini. Kata Nabi ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang mereka tinggalkan. Enggan untuk kita baca, malas untuk kita pelajari, malas untuk kita hayati. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubihim aqfaluha. Atau jangan-jangan hati mereka sudah tergembok, sudah terkunci, sehingga tidak lagi bisa untuk membuka lembaran-lembaran Quran itu. Padahal buka lembaran Quran itu ringannya minta ampun ibu, bapak. Nah itulah kita, ya, yang terkadang sudah begitu jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka untuknya kehidupan yang sempit di dunia sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan, ketidaktenangan, itulah yang menjadi perkara yang terus melekat dalam hidupnya kita di dunia. Kenapa? Ulah perbuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri yang telah jauh dari Al-Quran Al-Karim. Jadi pesan buat agenda, buat jadwal sehari 1 juz minimal, sehari 1 juz minimal sekali khatam selama bulan Ramadan. Itu paling minimal. Pasar target, baca ibu, bukan menghafal, baca saja, baca. Kita bisa 24 jam itu, masa gak cukup? Sebuah kerugian yang besar kalau sampai 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, tapi tidak semenit pun kita pakai untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Demi Allah, itu kerugian itu. Kerugian. Maka buka lembaran yang baru, mulai dari sekarang di hari ini, cari mushafnya kita, baca Al-Quran, biar nanti ketika tiba Ramadan, kita sudah terbiasa menghiasi dan melewati hari-harinya kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami muliakan, kalau Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka pasang tekad kita yang kuat, yang bulat untuk kita betul-betul menjaga kesempurnaan ibadah puasanya kita. Jangan rusak pahala puasanya kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin habbuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Terkadang dan berapa banyak, kata Nabi, orang-orang yang berpuasa itu tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga doang. Capek dia, tahan lapar, minum, tidak berhubungan suami istri sejak subuh sampai malam, keroncongan perutnya, kering kerongkongannya, tapi pada hari kiamat nggak ada apa-apanya yang dia dapat dari pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena satu perkara yang harus kita ketahui dan camkan, bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak berhubungan suami istri. Memang betul itu adalah pembatal puasa yang apabila kita lakukan puasanya kita gak sah. Tapi jangan lupa bahwa di sana ada perkara yang penting yang harus kita sama-sama perhatikan, mempuasakan anggota tubuhnya kita. Kalau kalau berpuasa itu hanya sekedar ya ajang uji coba untuk menahan kuat-kuatan siapa yang bisa menahan lapar dan haus, unta itu lebih kuat dibandingkan kita. Unta itu Bapak Ibu lebih kuat dibandingkan kita.
unta itu 3 hari, 5 hari nggak makan minum bisa bertahan hidup. Unta itu kalau mau sekedar ngomong siapa yang kuat menahan lapar dan minum. Puasa itu bukan cuma itu. Memang betul itu perkara yang harus kita tinggalkan selama kita puasa. Tapi jangan lupa sekali lagi bahwa ketika kita berpuasa ada perkara yang di sana harus kita puasakan. Apanya? Mulutnya kita. Puasa, nahan makan, minum, tidak berhubungan suami istri, tapi mulutnya nggak dipuasakan. Menggosipin orang di bulan Ramadan, bertutur kata yang jelek, yang kotor, yang kasar, merendahkan orang lain di bulan Ramadan. Telinganya tidak dipuasakan dari mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjadi pendengar setia, gosip-gosip. Matanya tidak dijaga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah selama bulan Ramadan. Tangannya tidak dipuasakan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mengambil harta orang lain, memukul, menempeleng, membunuh, naudzubillah. Berpuasa tapi tidak mempuasakan kakinya, tidak menahan kakinya untuk dia langkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua perkara-perkara yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk menjaga kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Sudi kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan di tahun ini sebagai Ramadan yang lebih indah dari tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan di tahun ini lebih bermakna dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan kita di tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidupnya kita, dengan kita isi dengan beragam amalan-amalan kebaikan, tidak seperti Ramadan yang telah berlalu dalam hidupnya kita. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait Ramadan? Dipersilahkan. Insyaallah. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum ziarah sebelum Ramadan, Idul Fitri? Bagaimana jika menolak ajakan Bapak untuk berziarah ke makam ibu, akan tetapi Bapak malah menyalahkan ajaran yang saya pelajari dan bilang saya anak durhaka kepada ibu saya? Apa sebaiknya yang saya lakukan? Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, ziarah kubur itu di awal Islam adalah perkara yang dilarang. Di awal Islam, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya larang, dahulu saya cegah kalian, jangan kalian ziarah kubur. Itu di awal Islam. Kenapa Nabi larang? Kenapa Nabi larang para sahabat untuk ziarah kubur? Karena dikhawatirkan orang-orang dari kalangan kaum muslimin ketika itu yang baru masuk Islam masih melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang meninggal dari kalangan keluarganya, orang yang mereka cintai, teriak-teriak mereka, cakar wajahnya, robek-robek bajunya, pukul-pukul pipinya, tempeleng pipinya. Yang semua itu Nabi gak ingin terjadi ketika mereka masuk ke dalam Islam. Karena melihat pondasi ilmu yang sangat minim di kalangan sahabat ketika itu, maka Nabi SAW mengeluarkan pernyataan untuk melarang para sahabat
menengok ke kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang kata Nabi, kunjungi, ziarahi kuburan tersebut. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan ziarah kubur kalian akan mengingat kematian. Jadi hukum asal ziarah kubur itu dilakukan kapan saja. Itu hukum asalnya. Dan itu bagus. Ziarah kubur itu bagus. Tujuannya ada dua. Tujuan ziarah kubur itu ada dua. Di antaranya untuk mengingatkan kita akan kematian. Kalau kita lagi futur, kalau kita lagi malas beribadah, banyak berbuat maksiat kepada Allah, sekali-sekali dong pergi ke kuburan, biar kita kembali mendapatkan peringatan bahwa kelak kita juga akan bernasib yang sama dengan orang yang berada di bawah tanah tersebut di hadapannya kita. Jadi pelajaran buat kita bahwa kita itu gak selama-lamanya hidup di dunia. Kelak kita akan diwafatkan oleh Allah. Fa inna tudzakirukumul maut. Kunjungi kuburan itu agar kalian teringat lagi dengan kematian. Yang kedua, tujuan dari menziarahi kubur itu mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan minta doa dari orang yang dikuburkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan dibalik. Tujuan ziarah kubur itu untuk mendoakan apa? Orang yang berada dalam kuburan. Makanya Nabi ketika selesai menguburkan jenazah seorang sahabat, apa kata Nabi? Sallallahu. Kata Nabi SAW, mintakan kepada Allah untuk saudara kamu ini. Ud'ullah li akhikum fa innahul an yus'al. Kata Nabi di hadapan para sahabat ketika sahabat yang wafat itu sudah dikuburkan. Ud'ullah, ayo doakan saudara kamu yang sudah meninggal. Ud'ullah, untuk saudara kamu doakan dia as-sabat, kekokohan. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat. Itu tujuannya, doa. Makanya ketika kita langkah masuk ke kuburan, kan ada dua kuburan itu. Assalamu alayka ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna lahum bikum lahiqun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan, dan kelak kami akan menyusul kalian. Sudah masuk dan doa kita. Ya, datang sampai di kuburan, doa lagi. Kunjungi, doa lagi agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Jangan dibalik. Jangan ke kuburan minta agar orang yang di kuburan tersebut mendoakan kita. Nah gimana mungkin? Secara akal aja udah ketolak. Betul nggak jamaah sekalian? Secara akal aja, nggak usah pakai dalil dulu. Akal aja, orang yang dalam kuburan ini kok bisa doakan kita? Kok bisa memberikan kemanfaatan kepada kita? Kok bisa? Secara akal aja loh. Belum lagi berbicara dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya menziarahi kubur itu apa? Mendoakan pengampunan, kebaikan untuk orang yang telah wafat tersebut. Jadi kapan saja ziarah kubur itu dianjurkan. Adapun mengkhususkan ziarah kubur tersebut di momentum tertentu, apalagi sampai menisbatkan itu sebagai perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu perkara yang mengada-ngada di dalam Islam. Kabur. Oh Nabi nggak lakukan ziarah kubur, boleh kapan saja. Tapi ketika dia mengkhususkan waktunya dan menganggap itu sebagai sebuah ibadah, inilah yang terlarang di dalam Islam. Makanya Nabi katakan apa? Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah, sebuah amalan yang tidak ada bimbingannya dari kami, maka apa? Amalannya tersebut tertolak. Bapak Ibu sekalian, mengajak semuanya, mari kita beragama dengan dalil petunjuk dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Jangan beragama hanya dengan ikut-ikutan. Jangan beragama dengan hanya melihat mayoritas dari perbuatan manusia. Apa jadinya kalau mereka semuanya tersesat, kita akan tersesat juga. Kalau mereka terperosok dalam kesalahan, akan terperosok juga kita dalam. Alangkah bagusnya untuk kita menjaga agamanya kita. Tanya mereka, Bapak, Ibu, ini pengkhususan ketika pengen masuk di bulan Ramadan harus ziarah. Itu kan juga namanya pelit, itu setahun doang datangnya ketika bulan Ramadan. Padahal ziarah kubur itu sangat-sangat dianjurkan di setiap saat untuk kita mengingat kematian. Jadi untuk menghadapi orang tua yang demikian, ngomong baik-baik sama orang tuanya. Bagaimanapun orang tuanya, kita tetaplah orang tua kita. Ngomong yang baik sama mereka. Pak, insya Allah ya, saya akan ziarah kepada kuburan ibu di hari yang lain, insya Allah. Ngomong yang baik. Kalau mengkhususkan, jangan Bapak. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada keterangannya. Saya cintai. Kalau sampai Bapak mengeluarkan statement, kamu anak durhaka, nggak usah khawatir. Karena kedurhakaan anak itu diukur dari timbangan syariat. Kapan anak itu dikatakan durhaka kepada kedua orang tuanya? Kalau dia melanggar dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat. Kapan orang tua memerintahkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kamu belikan bapak di situ minuman keras. Kalau kamu nggak beli, kamu anak durhaka. Gimana pun bapak ibu mau katakan kita durhaka, insya Allah itu tidak memberikan efek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu perkara yang diharamkan di dalam Islam, bahwa ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada makhluk itu hanya diperbolehkan sebatas tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hanya saja dalam momentum seperti ini, sekali lagi tolong diterangkan baik-baik kepada apa? Orang tuanya gitu. Kalau sampai terjadi perkara mafsadat yang lebih besar, maka sang penanya ikut bapak dan niatkan itu bukan untuk mengkhususkan, datang aja. Niatkan itu memang sebagai momentum untuk menziarah ibunya kita, bukan dalam rangka untuk mengkhususkan. Datang aja. Kalau catatannya tadi akan timbul fitnah dan mudarat yang lebih besar, ikut aja, ikut, tapi niatkan itu sebagai apa? Sebagai ziarah yang biasa, ya. Sembari berikan masukan, berikan nasihat kepada bapak, tentunya dengan kata-kata yang baik, yang halus, bahwa ziarah kubur itu tidak hanya dikhususkan ketika menjelang masuk Ramadan ataukah di hari Idul Fitri. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya pernah mendengar sebaik-baik sedekah adalah memberikan makan daripada membangun masjid. Apakah ada dalilnya? Dua-duanya baik, ya. Membangun masjid itu pahalanya luar biasa, akan menjadi amal jariah. Bapak Ibu, sempatkan duit yang ada di tangan kita itu untuk kita salurkan dalam pembangunan masjid, karena itu akan menjadi amal jariah buat kita. Kata Nabi SAW, inna min amalin, sesungguhnya di antara amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun hamba tersebut telah wafat. Di antaranya apa? Au masjidan banahu, ataukah masjid yang dia bangun. Masuk dalam penjelasan ulama, masuk dalam kategori membangun masjid secara utuh. Dia beli tanahnya, dia bebaskan tanahnya, dia bangun sendiri masjid, itu luar biasa. Masuk juga dalam kriteria membangun masjid sumbangan donasi yang kita berikan, walaupun mungkin 100.000 doang, walaupun mungkin 1 juta doang, kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, maka itu juga masuk kata para ulama dalam keutamaan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pahalanya luar biasa. Sama juga dengan memberikan makan. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkan itu luar biasa. Dengan makanan yang kita berikan akan menyelamatkan dia dari kebinasaan. Dengan makanan yang kita berikan kepada dia, dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang mana yang lebih bagusnya tinggal dilihat. Jangan sumbang masjid kalau di sampingnya kita, tetangganya kita kelaparan. Lebih bagus sumbangkan ke mereka. Tapi kalau mereka semua dalam keadaan baik, masjid dalam keadaan membutuhkan uluran tangan, tahun donasinya kita karena belum rampung, maka sumbangkan ke masjid tersebut. Wallahu taala alam. Jadi semuanya itu tinggal melihat kondisi dan keadaan. Dua-duanya bagus. Menyalurkan uangnya kita untuk masjid bakal menjadi amal jariah selama masjid tersebut dipakai oleh kaum muslimin untuk mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Ada yang lain Ibu, Bapak? Ada yang lain? Hah? Ada yang lain? Ibu? Hah? Gak ada? Gak ada ya? InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang keliru itu dari pribadi saya sendiri dan saya beristighfar kepada Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.